Indonesia Syahri Samsudin Rabu malam tiba di Kupang. Kedatangan Menteri Pertahanan di Kupang ini menjadi awal rangkaian kunjungan kerja guna memastikan kesiapan pertahanan di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Berikut liputannya untuk Anda. Menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara, Menteri Pertahanan Syahri Samsudin beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara El Tari Kupang, tepat pukul 18:48 WITA. Mengenakan kemeja taktis berwarna krem, kedatangan Menteri Pertahanan disambut langsung oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Lanut El Tari serta jajaran Forkopimda lainnya seperti Kapolda, Pangdam 9 Udayana, beserta Lantamal 7 Kupang. Dalam transit singkat sebelum bermalam di Kupang, Menteri Pertahanan sempat berdiskusi dengan pejabat daerah terkait dukungan wilayah terhadap operasi pertahanan. Komandan Lanut El Tari Kupang menyatakan pihaknya telah menyiapkan dukungan penuh armada udara untuk memfasilitasi pergerakan Menteri Pertahanan selama di Nusa Tenggara Timur. Kami dari Lanut El Tari dari mulai beliau tadi sore mendarat di Lanut El Tari, kemudian kita istirahat sebentar dan insya Allah besok akan kami dukung menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara menuju titik-titik yang sudah beliau rencanakan. Mudah-mudahan mohon doanya besok cuaca bagus sehingga nanti dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur menilai kunjungan Menteri Pertahanan ini sangat strategis untuk memastikan kesiapan 3 matra TNI dalam menjaga kedaulatan di beranda selatan NKRI. Datang untuk memastikan bahwa pintu selatan Republik Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, baik yang ada di pertahanan udara, darat maupun laut, itu betul-betul siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi tadi kita diskusi banyak hal terkait dengan sektor pertahanan, bagaimana juga tadi Pak Lanut menyampaikan berbagai perkembangan yang akan juga terjadi di Angkatan Udara, juga tadi dengan Pak dan Saudara juga untuk Angkatan Laut dan juga tadi dari Pak Pangdam sendiri mengenai urusan Angkatan Laut. Setelah beristirahat semalam di Kupang, pada Kamis pagi Menteri Pertahanan dijadwalkan melanjutkan agenda ke Kabupaten Belu untuk meninjau kampus Universitas Pertahanan. Sementara itu, pada siang nanti Menteri Pertahanan juga dijadwalkan kembali ke Kota Kupang guna menghadiri pelantikan pengurus Unit Timor Aswain atau UNTAS yang berlokasi di Hotel Harper Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syahri Samsudin hari ini melantik pengurus pusat Unit Timor Aswain atau UNTAS di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pesannya, Menteri Pertahanan menekankan pentingnya UNTAS membentuk generasi muda ex-Timor Timur yang militan dan setia kepada NKRI. Berikut liputannya untuk Anda. Kehadiran Menteri Pertahanan Syahri Samsudin di Hotel Harper Kupang disambut antusias oleh ribuan warga ex-Timor Timur yang tergabung dalam Unit Timor Aswain atau UNTAS. Kedatangan Menteri Pertahanan ini untuk mengukuhkan kepengurusan baru DPP UNTAS periode 2025 hingga 2030. Dalam pelantikan ini terlihat wajah-wajah baru dari kalangan muda yang siap melanjutkan estafet perjuangan organisasi. Menteri Pertahanan Syahri Samsudin menegaskan UNTAS tidak boleh lagi melihat ke belakang, melainkan fokus membangun bangsa. Ia secara khusus meminta agar kultur perjuangan Timor Timur diturunkan ke generasi muda untuk menjadi pribadi yang militan dan setia pada merah putih. Pada UNTAS, tolong UNTAS bentuk generasi muda UNTAS yang baik. Kita untuk generasi muda UNTAS yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Kita perlu generasi UNTAS yang militan. Ini bisa karena apa? Kultur Timor ini militan. Sementara itu, Ketua Umum UNTAS terpilih Fernando Suarez menyambut optimis dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah perjuangan warga ex-Timor Timur kini semakin jelas. Badai telah berlalu. Hari ini arah kita jelas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,
dengan kehadiran Bapak Menteri Pertahanan serta Bapak Wakil Panglima TNI beserta rombongan, dengan yakin kami sampaikan, kita akan maju. Kita harus sabar dan pemerintah sedang bekerja keras untuk kita semua. Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. UNTAS diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan di perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Selain melantik pengurus baru, kehadiran Menteri Pertahanan dan Gubernur Nusa Tenggara Timur membawa pesan penting bagi kesejahteraan warga eks-Timor Timur. Pemerintah mengajak keluarga besar UNTAS untuk beralih fokus dari isu politik ke pembangunan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta pengurus baru UNTAS agar lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi anggotanya. Pemerintah daerah membuka peluang lebar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata untuk dikerjakan bersama-sama oleh warga eks-Timor Timur. Menyadari bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh NTT yang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Dengan kehadiran dan kerjasama dengan keluarga besar yang berasal dari Timor Leste yang memilih menjadi warga negara Republik Indonesia, semua sektor yang ada di NTT, baik sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dapat kita kerjakan bersama-sama dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan juga berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin menegaskan komitmen pemerintah pusat sudah terbukti lewat pendidikan. Ia mengingatkan bahwa kampus Universitas Pertahanan atau Unhad Belu dibangun khusus oleh Prabowo Subianto kala itu karena melihat potensi besar dari keluarga eks-Timor Timur. Saya bilang kalian jangan bikin malu, harus disiplin, dan kalian harus bikin prestasi. Universitas Pertahanan itu sebetulnya diadakan oleh Pak Prabowo waktu menjadi Menteri Pertahanan. Itu karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua ada di sini. Dan dia tahu bahwa keluarga-keluarga itu adalah potensi besar bagi kekuatan bangsa. Dengan adanya fasilitas pendidikan dan peluang ekonomi ini, warga eks-Tim diharapkan bisa lebih sejahtera dan menjadi kekuatan baru membangun Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bandara El Tari Kupang siap membuka penerbangan internasional untuk 3 negara. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.